Selamat datang di Kota Segitiga. Saya Faris Ramanto dan pada hari ini kita akan belajar tentang dasar dari Unity 3D. Ya, Unity 3D itu merupakan sebuah game engine yang digunakan membuat game Android, iOS, multiplatform lah ya, dan juga berbasis 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Langsung saja kita buka. Di sini kita menggunakan Unity versi 5, versi yang baru. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Unity. Ada project yang berisikan tentang project-project apa saja yang sudah digunakan atau dibuat. Kemudian ada getting start, yaitu video yang introduction dari Unity. Lalu ada open another. Open another ini merupakan uh, cara untuk membuka project Unity yang tidak terlist di sini di project ini. Nah, kita langsung saja buka new project. Nah, kita isikan project name-nya bebas, terserah apa aja boleh ya. Lalu ada location, yaitu tempat penyimpanannya. Nah, ini ada 3D atau 2D. Nah, ini merupakan uh, nantinya aplikasi yang kita buat itu mau 3 dimensi atau 2 dimensi, kita bisa pilih di sini. Lalu ada asset package. Aset itu untuk menambahkan aset-aset di game kita. Contohnya ada aset karakter, ada vehicle, ada particle system. Kalau mau kita gunakan tinggal klik saja lalu down. Oke ya. Kita buat project baru 3 dimensi ya. Oke, ini merupakan tampilan dari Unity, tampilan kerjanya. Hal pertama yang dapat kita pelajari adalah untuk membuat tampilan layout. Nah, ini merupakan tampilan layout dasar dari Unity. Kita bisa mengubahnya di layout ini. Kemudian kita bisa pilih 2 by 3 atau force split atau default. Kita juga bisa mengubah-ubah ya sesuai kebutuhan. Tinggal ini drag tab apapun ya ke tempat yang kita butuhkan. Kalau sudah, kita juga bisa menyimpan layout kita ya. Tinggal kita kasih nama lalu save. Oke, kemudian ada juga fungsi shortcut ya untuk menampilkan layout yang lain yang belum tampil di interface utama Unity. Nah, kalau misalkan kita mencet Ctrl tambah 1, ini nanti akan muncul skin ya, contoh nih Ctrl 1. Nah, Ctrl 2 untuk menampilkan game, Ctrl 3 untuk inspektor, Ctrl 4 untuk hierarki, Ctrl 5 untuk project, Ctrl 6 untuk animation, Ctrl 7 untuk profiler, Ctrl 8 untuk audio mixer, Ctrl 9 untuk asset store. Nah, harus terhubung ke internet. Kemudian untuk yang terakhir ada untuk konsol ya, Ctrl Shift C, nanti akan muncul konsol. Kita juga bisa menutup layout yang sudah tidak kita butuhkan dengan cara klik kanan pada layout yang akan kita tutup. Klik kanan, close tab. Oke ya. Kemudian kita akan mengenal layout. Layout ini ada berbagai macam. Ada skin, yang pertama ada skin view. Layout skin ini merupakan layout di mana kita meletakkan objek game, bisa itu player, kamera, enemies. Dan kemudian kita juga bisa menyusun level, atau bisa dikatakan sebagai layout tempat kita bekerja untuk menyusun gameplay pada game kita. Untuk navigasinya bisa digunakan tombol arah ya, kiri, bawah, kanan, atas. Kemudian ada juga fitur focusing. Sebagai contoh ya, kita buat game objek baru, cube ya, kita reset dulu. Nah, untuk membuat
fokus ke objek ini, kita bisa menggunakan tombol F. Nah, nanti akan fokus. Lalu untuk objek yang bergerak, sebagai contoh nanti ada animasi mungkin seperti ini. Objeknya bergerak, kita bisa gunakan Shift F. Shift F untuk mengikuti arah fokus dari objek yang bergerak tadi. Lalu yang kedua ada ini, tab Move, Orbit, dan Zoom. Ya. Berpindah, berputar, dan zoom itu merupakan kunci utama navigasi view pada scan. Ini. Kalian bisa menggunakan menu hand tool atau shortcut keyboard dan mouse. Nah, ketika hand tool terpilih yang ini, atau kita bisa gunakan shortcut key, tombol key, Q, beberapa fungsi kontrol menggunakan tombol pada mouse telah berfungsi. Nah, simbol tangan ini ya, mengindikasikan kita dapat memindah atau menggerakkan view pada skin secara bebas ke kanan, ke kiri, atas, bawah dengan cara klik tombol kiri pada mouse dan drag ke arah yang diinginkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ketika kita memencet tombol ALT, nanti akan muncul icon mata. Nah, simbol mata ini mengindikasikan kita dapat memutar view 360 derajat sesuai putaran orbit ke arah kanan atau kiri, atas atau bawah dengan cara klik tombol ALT ya, ditambah klik kiri pada mouse. Nah, seperti ini. Jadi kan mutar. Lalu simbol loop. Nah, ini loop ya, kaca besar, merupakan simbol umum untuk perintah zoom. Nah, zoom kan, gunakan kombinasi tombol ALT dan klik kanan pada mouse, tahan, lalu geser mouse ke atas atau ke bawah, kiri kanan juga bisa. Kemudian ada fly through mode. Nah, di mode fly through ini membolehkan kita untuk melakukan navigasi pada scan dengan cara terbang atau bergerak dalam sudut pandang first person. Agar dalam mode ini, klik dan tahan tombol kanan pada mouse ya. Kemudian gunakan tombol W, A, S, D untuk menggerakkan navigasi. Contoh, W, A, S, D. Nah, seperti ini. Lalu ada scan gizmo. Yang dimaksud dengan gizmo adalah ini. Ya. Scan gizmo dapat menampilkan orientasi sudut pandang kamera terhadap objek dan dapat dengan mudah membantu kita merubah angle. Dengan menggunakan sumbu, kita akan dengan mudah melihat dari posisi atas, bawah, kanan, kiri, belakang, depan sebuah objek dengan mudah dengan cara mengklik sumbu X, Y, dan Z. Pada game 2 dimensi, gizmo ini tidak akan tampil ya, dalam artinya tidak bisa digunakan. Kemudian untuk memposisikan game objek di dalam scan, yang dimaksud game objek adalah seperti ini, seperti cube, kamera, like ya. Ketika kita membuat game, kita akan meletakkan banyak objek ya, nanti akan banyak objek kalau kita akan membuat gamenya kompleks. Nah, objek-objek tersebut harus kita susun sesuai dengan konsep desain yang kita buat. Nah, sehingga kadang ya kita membutuhkan fungsi seperti menggeser, rotasi ya, dan juga merubah skala objek. Nah, untuk melakukannya bisa kita gunakan untuk seperti ini. Gunakan tombol ini throttle W, atau kita bisa gunakan shortcut W untuk memindahkan objek, rotate atau E, keyboard E untuk rotasi, dan scale atau R untuk skala dari game objek yang digunakan. Nah, dan digunakan yang akan kita edit. Kemudian ada lagi yang namanya gizmo display toggles ini. Nah, ini
Tujuannya itu untuk meletakkan posisi atau lokasi dari transform gizmo setelah kita melakukan rotasi atau memindah objek. Untuk posisi, nah contohnya ya, center harus dengan dua game object. Oke, kalau center nanti pivotnya itu akan memposisikan gizmo pada posisi tengah mesh. Nah, kalau center itu akan memposisikan gizmo di tengah. Nah, contohnya seperti ini, di tengah kan. Kalau pivot nanti di sini, posisi tengah mesh. Center semuanya. Oke, kemudian ada global dan lokal. Kalau lokal itu untuk meletakkan gizmo mengikuti putaran objek, dan global itu meletakkan posisi gizmo pada orientasi awal. Ini sangat berguna sekali. Nah, bisa kita lihat bedanya ya. Oke. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah scan view control bar. Ini ya. Skin view control bar ini membantu kita untuk melihat skin dengan memilih berbagai opsi dan juga mengontrol fungsi mengaktifkan dan menonaktifkan lighting serta audio di dalam skin. Ini lighting dan audio. Kita bisa menonaktifkan audio dengan cara memencetnya saja. Ada beberapa fungsi yang digunakan di control bar ini, yaitu draw mode. Draw mode itu berfungsi untuk menggambar bentuk skin dalam beberapa mode. Ini seperti shading mode. Ada shaded, yaitu menampilkan surface atau permukaan semua objek dengan tekstur. Lalu ada wireframe, itu untuk menampilkan mesh dari setiap objek. Lalu yang ketiga ada shaded wireframe, yaitu menampilkan mesh dan tekstur bersamaan. Bisa kita coba ya. Nah, kemudian untuk mesh Glanos ada shadow cascade, yaitu untuk menampilkan shadow cascade pada directional light. Nah, shadow ini bisa disebut juga dengan parallel split shadow maps. Lalu ada render path untuk menampilkan render ya untuk masing-masing objek menggunakan kode warna. Nah, ada kode warnanya nih. Kalau biru itu untuk mengindikasikan different shading, hijau untuk mengindikasikan different lighting, kuning untuk forward shading, dan merah itu untuk vertex lit. Lalu ada alpha channel. Alpha channel itu untuk menampilkan render warna dengan alpha. Lalu ada overdraw untuk merender objek menjadi transparan seperti silhouette. Nah, contoh ya. Nah, ini seperti silhouette. Lalu ada mip map untuk menampilkan tekstur ideal menggunakan kode warna. Nah, kode warnanya itu merah untuk teksturnya yang terlalu besar, atau biru itu untuk tekstur bisa lebih besar. Tekstur ideal itu bergantung pada resolusi di mana game akan dijalankan dan seberapa dekat kamera membaca objek. Lalu ada dua dimensi ya. Dua dimensi ini untuk memilih tampilan secara dua dimensi atau tiga dimensi. Lighting. Lighting itu mengaktifkan atau menonaktifkan lighting dan objek shading pada skin. Lalu ada audio. Audio untuk mengaktifkan atau menonaktifkan audio effect. Lalu ada efek button dan menu. Ini. Nah, gunanya itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan efek render pada skin. Kalau kita hapus checklistnya, skybox nanti akan hilang. Lalu fog untuk kabut, flares untuk flares, dan animated material ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan animasi pada objek.
Lalu ada Gizmos menu. Gizmos menu ini. Gizmo adalah grafik ya yang ditambahkan pada skin untuk membantu visualisasi dan identifikasi item pada game world. Ada banyak sekali pengaturan nih. Lalu ada search box. Ini search box. Nah, gunanya itu untuk mencari objek di dalam skin berdasarkan nama. Nah, jadi kalau ada banyak objek di sini kita bisa cari di sini. Tinggal diketik saja namanya. Oke. Ya, sebenarnya masih banyak sekali dasar-dasar dari Unity 3D ini yang belum kita jamah ya. Dan nanti akan kita lanjutkan di video kedua. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tetap di kotak segitiga. Ciao.